Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Ketika gue ditanya, Wira cita-cita kamu mau jadi apa? Kebanyakan orang bilang gini nih, cita-cita gue bukan mau jadi istri lo ya, sorry. Ya udah, bodo amat yang mana mau biarin. Ketika orang nanya ke gue, Wir, cita-cita lo mau jadi apa? Gue bilang, oh, mau jadi pengusaha. Kebanyakan orang yang terjadi seperti yang tadi, ditanya mau jadi pengusaha apa? Dia bingung. Belum tahu. Antar lihat aja, mau jadi pengusaha apaan kek? Telur kek, sate kek, apa kek gitu. Celana dalam kek. Celana dalam tuh dibutuhin sama orang-orang loh. Lo kayak Victoria's Secret ya. Lo tau kan Victoria's Secret? Kendall Jenner ya. Lah itu dia tuh bermiliar triliunan kali investasinya cuma gara-gara jual pakaian dalam doang. Makanya jangan ngeremehin hal-hal kecil. Kalau kita bisa bikin jadi gede. Nah, banyak orang kenapa ketika ditanya cuma sebatas saya pengen jadi dokter titik, atau saya pengen jadi dokter hewan titik, dokter tulang titik, dokter kulit titik. Cuma segitu doang. Apa itu termasuk impian gede? Saya pengen jadi diplomat, impian gede bukan? Impian gede bukan? Saya pengen jadi presiden, impian gede bukan? Gue bisa bilang 50-50, gede iya, kecil juga iya. Kenapa ya? Karena yang disebut oleh impian besar adalah gini, saya pengen jadi pengusaha yang hafal 30 juz, yang pramugarinya 30 juz juga. Terus habis itu saya pengen punya, kan gue pengen nih punya pesawat sendiri gitu kan, private jet sendiri pribadi. Saya bilang ke orang-orang gue bilang ke orang-orang, oh gue pengen punya 1000 private jet. Itu impian gede apa bukan? Itu bukan impian gede. Sebanyak itu private jet, 1000 private jet itu bukan impian gede. Karena impian gede itu gimana? Saya pengen punya industri pesawat, itu baru impian gede. Keren nggak? Saya pengen jadi dokter yang punya 1000 rumah sakit di seluruh dunia dan gratis. Semua dokternya hafiz Quran, ganteng-ganteng kayak Shawn Mendes, Justin Bieber. Wah, kayaknya gue berobat tiap hari, dah sakit nggak sakit ya. Terus apa lagi? Saya pengen jadi presiden yang hafiz Quran, wakil-wakilnya, menteri-menterinya, gubernurnya wajib hafal Quran semua. Itu baru impian gede. Karena kita ini kebanyakan ya orang remaja-remaja muslim, kenapa kalah? Dibilang kalah, gue mengakui kita tuh kalah dari bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena impian kita tuh kecil, mereka gede. Kenapa mereka bisa berkuasa? Karena mereka tahu mereka bisa, mereka tahu impian mereka gede, dan mereka jalanin, mereka juga yakin. Kalau kita kebanyakan apa? Lu mau jadi pengusaha, lu mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Mikir. Lu lihat dong, nih keluarga kita kayak gimana? Duit gak punya, lu mau gaya-gayaan sekolah luar negeri, emang lu punya duit? Kebanyakan orang kita kayak gitu. Emangnya duit punya siapa ya? Duit punya siapa ya, gue tanya. Usahakan kita nggak pernah menuhankan duit. Itu jangan pernah menuhankan duit. Apalagi kalau sampai susah, sesusah-susahnya kita apapun itu, jangan pernah nyamperin manusia. Karena itu bakalan hina banget sumpah. Kita nih kalau jalan ke rumah orang kaya minjam duit, emangnya dikasih juga detik itu juga? Enggak. Kenapa? Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena bokap gue dulu di posisi seperti itu. Ketika bokap gue belum mengenal Quran, ketika bokap gue masih jauh dari Allah, bokap gue dulu seperti itu. Jalan keliling ke sana kemari, nyari rumah orang kaya, ngetok itu orang kaya, udah kayak orang hina banget, sehina-hinanya dunia ini. Kenapa? Karena yang dia tuju adalah manusia. Kenapa kok manusia gitu loh? Manusia kan sama kayak kita, dia BO, dia kencing nggak sih? Ya gak? Terus dia apa lagi? Dia makan, dia minum. Coba kalau Allah emang kayak gitu? Enggak kan?